Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini di sini saya akan sedikit berdiskusi ataupun menanyakan tentang bagaimana peran kita sebagai guru pendidik dalam menghadapi kesulitan dalam seni menggambar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada beliau. Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hasan, nama Tobai Barat, tempat tanggal lahir Sampang. Saya merupakan mahasiswa aktif di STAI Mawafi Sampang dan prodi saya prodi PAUD semester 6. Di samping saya merupakan Ibu Sati. Beliau merupakan guru aktif yang mengajar di RA Miftahul Ulum 2 dan beliau merupakan lulusan dari kampus mana? Universitas Islam Madura. Lulusan kampus dari Universitas Islam Madura, UIM, prodi bahasa Inggris. Namun beliau aktif dan berpengalaman dalam mengajar di kelas PAUD ataupun TK sederajat. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat pertanyaan, yang mana pertanyaan nanti akan saya tanyakan kepada beliau, Ibu Satik. Ada beberapa pertanyaan dalam seni menggambar dalam dunia pendidikan anak usaha dini. Tujuan dari diskusi hari ini merupakan tiada lain untuk mengetahui dan memberi pemahaman terhadap anak didik yang ada di kelas PAUD maupun guru-guru yang mungkin tidak terlalu berpengalaman dalam mengajar di kelas PAUD, khususnya dalam seni menggambar. Dan mungkin dari itu teman-teman, langsung saja ke pertanyaan ya. Baik Bu, di sini kan banyak guru, sebagian dari guru itu dalam dunia PAUD itu kesulitan dalam mengajar anak-anak di kelas PAUD. Mungkin ada beberapa tantangan maupun kesulitan. Salah satunya dalam seni menggambar. Nah, pertama Ibu yang saya tanyakan ini, yang pertama, bagaimana peran seni menggambar yang harus kita lakukan sebagai pendidik yang nantinya akan diajarkan kepada murid-murid yang ada di kelas TK maupun PAUD. Yang pertama, pentingnya peran seni menggambar pada anak PAUD itu terletak pada pengekspresian ide atau emosi pada anak. Terkadang ada anak yang tidak dapat mengungkapkan ekspresi atau emosinya melalui kata-kata, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengajarkan anak menggambar. Selain melatih motorik halus anak, juga dapat memberikan komunikasi visual melalui gambar tersebut. Jadi anak bisa mengekspresikan emosinya melalui gambar gitu. Dengan menggunakan gambar yang sederhana dan tidak rumit. Karena kan mungkin cara berpikir atau imajinasinya anak di usia dini itu masih tidak sempurna. Baik teman-teman, langsung saya simpulkan ya, bahwasanya kenapa peran seni menggambar itu penting dalam dunia PAUD, karena memang yang namanya anak usia dini itu kadang malu ketika berbicara di dalam kelas. Mereka mau ini tapi dia malu ketika mau berbicara, mau baik kepada teman maupun kepada guru. Nah, dengan adanya seni menggambar di sini teman-teman, anak akan mengekspresikan keluh kesah yang dia rasakan, dia lakukan
cara menggambar. Nah, maka dari itu menggambar, seni menggambar itu sangat perlu dan kita butuhkan ketika kita mengajar di dalam dunia pendidikan khususnya di anak usia dini. Lanjut yang nomor 2 Ibu, apa saja tantangan bagi kita seorang pendidik maupun orang tua ketika merealisasikan peran seni menggambar ini kepada anak usia dini? Apa saja tantangannya? Tantangannya termasuk dalam pengalaman yang pernah saya hadapi, yaitu ada pada fokus anak, ada pada kesabaran anak yang memang sudah dikatakan bahwa kesabaran anak usia dini itu paling rentan dan paling lama 3 menit. Gitu. Jadi kita harus selalu memberikan rasa percaya diri, karena kadang anak-anak merasa takut tidak sama dengan temannya atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh gurunya. Itu yang paling sering terjadi di dalam kelas. Baik, kesimpulan yang nomor 2, apa tantangan bagi seorang pendidik maupun siswa ketika berada di dalam kelas khususnya pada seni menggambar? Nah, tantangannya di situ teman-teman, yang sering terjadi dalam kelas yaitu fokus anak ketika mengikuti pelajaran. Anak tidak fokus ketika mengikuti pembelajaran dan apa tadi Bu? Tidak fokus, selain tidak fokus, Tidak percaya diri. tidak percaya diri, dia malu, dia takut tidak sama hasil dari apa yang mereka hasilkan. Mereka takut seandainya ya takut hasilnya itu tidak sama dengan temannya, entah itu takut jelek, takut tidak dihargai oleh guru. Itu tantangan bagi seorang anak di dalam PAUD untuk kita menjalani ataupun merealisasikan seni menggambar tersebut. Sedangkan yang nomor 3, ini Bu, apa teknik menurut sampean selaku guru yang berpengalaman dalam dunia PAUD, apa teknik kita atau media yang harus kita lakukan kepada anak usia dini ketika kita mengajar khususnya dalam seni menggambar? Tekniknya. Yang pertama, kita harus memastikan krayon atau pensil warna yang digunakan oleh anak itu menggunakan yang lebih besar, karena akan lebih memudahkan anak untuk memegang krayon tersebut. Dan selain kita merapikan krayonnya, juga perlu kita mengadakan hal-hal yang lebih menarik buat anak, seperti contoh kita menggunakan cat air, kita menggunakan pinjer printing. Ketika kita menggambar bisa menggunakan jari, itu juga membantu motorik anak. Menggunakan cat air pakai jari, kemudian ditempelkan. Baik, itu penjelasan dari Ibu Sati. Teman-teman, bahwasanya yang nomor 3, teknik kita ataupun media yang harus kita lakukan kepada anak dalam seni menggambar di sini. Yang pertama, kita memberikan alat media yang bagus dan mudah kepada anak, ya Bu. Artinya guru jangan harus menuntun kepada gurunya sendiri. Semisal kan kebanyakan ya di kelas RA itu ataupun di kelas PAUD itu menggunakan potlot ya, pensil warna. Hal itu akan kesulitan kepada anak ketika mengerjakan tugas di dalam kelas dalam seni menggambar. Kenapa? Pensil warna itu sulit dilakukan karena memang warnanya kadang tidak jelas. Ada banyak pilihan yang harus kita pakai ketika menggunakan pensil warna. Nah, salah satunya dengan teknik kita sebagai guru pendidik harus memberikan krayon yang lebih besar dan mudah kepada anak. Selain itu, kita bisa memanfaatkan cat air dengan cara ditempelkan kepada tangan itu jari ya, nanti ditempelkan kepada gambar yang sudah dibuat. Ya. Sedangkan yang terakhir, cara apa sebagai guru pendidik, cara yang menarik kepada anak
untuk anak bisa tertarik dalam seni menggambar dan anak tidak bosan ketika dalam kelas. Apa saja caranya? Yang pertama, kita itu harus mengenalkan benda-benda alam kepada anak. Ya. Ya, contohnya ketika kita menggambar menggunakan kolase, kita bisa menggunakan kulit kacang, kita tempel di kertas, kemudian kita bisa kasih kaki menggunakan krayon, rumput menggunakan krayon, warna dari krayon tersebut. Jadi membuat anak menarik, oh ini kaki kulit kacang yang bisa disentuh dan bisa dibuat kreativitas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus pamerkan hasil dari karya anak-anak, misalnya ditempel di gedung, jadi mereka bisa, oh ini hasil dari karya saya gitu, akan dihargai oleh guru, jadi semuanya rata ditempelkan di gedung, jadi mereka bisa melihat hasilnya. Oh, jelek dan tidaknya itu. Ya. Baik, baik teman-teman, bahwasanya cara kita yang nomor 4, cara yang menarik untuk membuat anak itu tidak jenuh ketika dalam kelas. Kan kebanyakan sekarang ya Bu, anak PAUD ketika belajar dalam kelas itu nangis, manja-manja kepada orang tua. Itu dikarenakan pembelajarannya yang kita lakukan itu tidak menarik. Dan salah satunya cara untuk menarik semangat kepada siswa tersebut dengan cara kita memanfaatkan benda alam yang ada di sekitar, seperti kulit kacang yang kita tempelkan pada gambar. Nanti kakinya itu diberi warna sesuai gambar apa yang kita buat. Bisa jadi ayam, bisa jadi ikan. Ya, ayam itu terserah guru ya. Terserah guru, yang penting nanti kita memanfaatkan benda alam. Nah, setelah itu kita harus memberi apresiasi kepada anak dengan cara menghargai, jelek ataupun tidak, hasil kerja dari anak itu harus dihargai. Biar anak tersebut akan merasakan dihargai dan semangat dalam mengerjakan kegiatan selanjutnya dengan cara menempelkan di mading maupun di gedung-gedung yang khusus untuk anak TK tersebut. Baik teman-teman, itulah sedikit pembahasan dari Ibu Sati terkait seni menggambar dalam dunia anak PAUD. Nah, mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Ibu karena telah menemani dan bersedia untuk membahas pembahasan pada hari ini. Saya Muhammad Hasan izin pamit apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.